Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Haleluya. Puji Tuhan, dari satu ayat firman Tuhan ini Mazmur boleh mewakili kehidupan kita bahwa hidup ini betul-betul karena kebaikan Tuhan. Hidup ini betul-betul karena anugerah, karena perhatian Tuhan dalam hidup ini. Ya. Sebuah ayat firman Tuhan yang begitu jelas sesungguhnya, membawa dan merenungkan kehidupan kita betapa kalau kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bahwa kalau aku hendak memberitakan tentang kebaikan Tuhan, aku tidak dapat menghitungnya. Ya. Artinya ada satu kegiatan yang tidak akan pernah berhenti sampai kita ketemu Yesus, yaitu kegiatan untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya perhatian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang Allah titipkan dalam hidup kita, segala kebaikan Tuhan yang sudah nyata dan kita rasakan dalam hidup kita, semuanya itu sebenarnya sudah terdaftar begitu luar biasa dalam hidup kita. Namun ada satu hal, tujuan firman Allah menyatakannya dalam kehidupan kita, seperti firman Allah ini tertuju kepada pemazmur. Pemazmur adalah seorang pribadi yang sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, sampai satu kali ketika dia merasakan semuanya itu, ya, dia ada satu pengalaman pribadi yang hendak dia ceritakan. Nah, inilah sesungguhnya tujuan daripada ayat firman Allah ini, yaitu apa sih tujuannya engkau merasakan kebaikan Tuhan? Apa sih tujuannya engkau merasakan keajaiban Tuhan? Ya. Tujuannya supaya kita bersaksi, supaya kita bersaksi, lalu setelah apa yang kita rasakan di dalam hidup kita ini di dalam Tuhan, apa tujuannya bersaksi? Nah, itu sekarang menjadi pertanyaan adalah tujuan sebagai saksi itu seperti apa? Tujuan kita menyampaikan sesuatu kesaksian dari hidup kita itu apa tujuannya? Bapak Saudara, yang ini disampaikan oleh Mazmur ini adalah satu kesaksian hidup yang dialami, bukan yang orang lain alami. Kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghitung, ya, tentu ada banyak hal mungkin tidak biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang kita alami dalam hidup ini, ada satu pertolongan Allah yang begitu luar biasa, pertolongan Tuhan yang sangat ajaib, yang tidak masuk akal, yang di luar perhitungan kita itu terjadi dalam hidup kita. Baik dalam dunia pekerja, ya, baik dalam keluarga, baik di dalam menempuh pendidikan, ada banyak hal yang tidak dapat kita ketahui, tetapi sesuatu terjadi itu membuat kita sadar sesungguhnya bahwa apa yang kita alami di dalam Tuhan, kita katakan hari ini apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita itu selalu baik, amin. Sekalipun langkah pertama yang kita tidak mengerti. Oleh sebab itu firman Allah berkata begini, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Ketika seseorang bisa merasakan secara nyata tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan yang begitu nyata sekalipun tidak masuk akal, itu dia rasakan dalam hidupnya, dia akan bisa bersaksi, dia akan bisa sampaikan sesuatu itu. Minimal yang untuk dirinya sendiri akan meneguhkan, akan menguatkan dirinya. Tapi ada hal yang kedua, di mana dia tidak akan bisa berkata apapun sebelum dia memahami apa sih maksud Tuhan. Allah izinkan terus terjadi dalam hidup. Allah izinkan kita tidak mengerti dan kita tetap memahami. Ya. Tetapi satu kali ketika kau memahami, engkau sendiri akan berkata-kata, engkau sungguh ajaib Tuhan, perbuatanmu sungguh ajaib. Ya. Beberapa kali Mazmur mengalami sesuatu yang luar biasa dan yang sangat berkesan dalam hidupnya. Beberapa kali dia mengalami kelumputan tentang nyawanya. Selama dia selamat dari lubang kubur, artinya dari lembah-lembah kematian, Tuhan selamatkan.
sudah dia alami, Bapak Ibu Saudara, saking terlalu banyak, ya, dia tidak bisa menghitungnya, ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita alami dan kita sudah mengerti, kita akan mudah bersaksi. Kita akan mudah bersaksi. Tetapi ketika sesuatu kita alami dan Allah izinkan terjadi dan kita sama sekali tidak mengerti, bahkan tidak masuk akal, bahkan kita sudah berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berbuat setia, Tuhan. Saya sudah mendukung pelayanan Tuhan. Saya sudah melakukan ini. Saya sudah berbuat kepada orang lain adalah perbuatan yang baik di matamu. Kenapa kenyataannya aku mengalami seperti ini? Sering sampai kita bertanya seperti ini. Tetapi toh Allah izinkan kita belum mengerti. Kenapa Allah izinkan terjadi? Supaya suatu kali ketika Allah berikan satu pemahaman pada satu puncak tertentu kita memahami, oh ternyata Tuhan terima kasih, lebih ajaib yang kau pikirkan dari apa yang aku pikirkan. Sungguh ajaib pertolongan yang sedang terjadi memang belum kita mengerti. Seperti firman Allah dikatakan di sini, seperti maksudmu bergerak. Banyak rahasia yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita mengerti, ya. Tujuan sesungguhnya kita menghitung, kita mengingat-ingat dan kita merenungkan, ya, tentang kebaikan Tuhan adalah agar kita sanggup bercerita, agar kita sanggup bersaksi kepada orang lain. Yang pertama tujuannya adalah ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita perlu merenungkan sekalipun sudah lewat. Kita perlu merenungkan tujuan yang pertama sesungguhnya adalah untuk meneguhkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah bersaksi kepada orang lain, tetapi sudah banyak sekali merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa ngomong kepada orang lain, ya. Tetapi jangan kecewa, karena ada tujuan pertama yang harus kita capai dalam hidup kita, merasakan tentang kebaikan Tuhan, yaitu yang pertama adalah untuk meneguhkan diri. Berulang-ulang pemazmur ini merenungkan kembali, ya, merenungkan kembali tentang perbuatan ajaib yang Allah izinkan terjadi dalam hidupnya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak kecewa, supaya dia boleh meneguhkan diri. Satu contoh, ketika Bapak Ibu Saudara bergumul dengan satu masalah, ya, bergumul dengan satu masalah, lalu Bapak Ibu Saudara kita saking rasakan bahwa masalah itu begitu berat, kita tak pernah kilas balik, tidak pernah merenungkan. Coba renungkan. Tidak mungkin masalah yang kita alami sekarang lebih besar dari yang sudah terlewat. Tidak mungkin. Tidak mungkin keajaiban yang sedang Allah perbuat dalam hidup kita ini, ya, lebih kecil dari yang sudah Allah perbuat. Amin. Amin. Tidak mungkin. Kenapa? Coba kita renungkan. Pemazmur seringkali merenungkan hal ini. Kalau masalah seperti ini saja, kalau masalah yang lebih berat saja sudah aku lewati, masa sih dengan masalah ini aku menyerah? Amin. Amin. Kalau dengan sakit ini aku kecewa, masa sih dulu sakitnya lebih berat dari yang aku alami sekarang ini, Tuhan tolong dengan keajaiban. Gak mungkin Tuhan tidak tolong saya. Amin. Tujuannya menguatkan diri. Kenapa perlu kita menguatkan diri? Karena terkadang tidak ada orang lain yang menguatkan kita, atau kita tidak mendengar orang lain menguatkan kita. Itu pentingnya kita menguatkan diri. Jadi tujuan kita merenungkan, merasakan, menimbang lagi, melihat kilas balik tentang segala kebaikan Tuhan. Tujuan yang pertama adalah untuk dirimu, supaya kita kuat, supaya aku kuat. Tuhan, betapa banyaknya yang sudah Kau perbuat atas diriku. Masih dengan kebutuhan dan keperluan ini aku menyerah. Dulu Engkau sudah tolong saya. Perlu direnungkan seperti itu. Karena apa? Karena tujuannya yang pertama adalah untuk apa? Meneguhkan diri, ya. Di sini dikatakan
Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatanmu yang ajaib. Jadi segala perbuatan Allah, kebaikan Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang Allah izinkan terjadi, ingat, itu selalu perbuatan yang ajaib. Amin. Itu selalu ajaib. Kuatkan dirimu dengan ini. Mari kita teliti dan kita mulai teguhkan diri kita. Ada banyak orang tidak bisa meneguhkan diri karena apa? Karena dia lupa tentang kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Dia hanya berpikir ke depan saja. Dia hanya berpikir Tuhan. Ya, dia memang berharap bagus ya, berharap esok akan lebih besar dari hari ini. Hari esok aku akan mendapat pertolongan yang lebih ajaib dari ini. Benar, saudara. Tetapi bagaimana di saat itu dia bisa kuat kalau nggak pernah lihat lagi? Oh, ternyata Tuhan, Engkau pernah tolong saya seperti ini. Aku tidak akan menyerah. Amin. Aku tidak akan menyerah. Yang kedua, apa sih tujuannya terkadang dalam hidup kita? Kita perlu merenungkan perbuatan yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Jadi jangan kecewa, Bapak Saudara. Ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak masuk akal, ketika kita sedang menjalani sesuatu di mana tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan terkadang membuat kita sedih dan terpuruk, jangan kecewa dan terus menyerah di situ. Ya, tapi izinkan terus Tuhan, buat aku mengerti Tuhan, buat aku mengerti Tuhan. Amin. Buat aku mengerti Tuhan. Aku tetap tahu Tuhan, tapi buat aku mengerti. Tujuannya apa? Setelah itu, saudara tidak akan bisa diam dengan bulu indah. Saudara tidak akan bisa diam dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah Allah kerjakan. Engkau akan berbicara kepada orang lain. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk menguatkan dan meneguhkan orang lain. Karena ada banyak orang yang perlu diteguhkan. Ada banyak orang yang perlu dikuatkan karena kesaksianmu. Ada banyak orang perlu dikuatkan karena kekuatan yang sudah Allah berikan buatmu. Banyak orang lain sedang lemah. Banyak orang lain yang sedang hendak menyerah. Tetapi ketika engkau hadir dan engkau memiliki kesaksian, dengan ketabahanmu akhirnya aku mengerti inilah maksud Tuhan. Ketika aku berhadapan dengan orang lain yang posisinya lemah, yang posisinya tidak sanggup berbuat apa-apa, ingat, pelayanan yang kita kerjakan, satu untuk melayani meneguhkan diri, yang kedua untuk bisa meneguhkan orang lain. Amin. Pelayanan inilah sangat mulia. Oleh sebab itu perlu di sini bahwa dikatakan maksud untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan aku ingin memberitakan. Aku ingin memberitakan sampai dia itu dan dia tidak sanggup. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara ya. Hal apakah yang perlu memang kita beritakan atau kita saksikan? Ya. Segala perbuatan ajaib Tuhan yang kita alami sendiri. Amin. Yang kita alami sendiri memang Allah izinkan terjadi. Oleh sebab itu setiap orang pasti Tuhan izinkan ada satu pengalaman secara pribadi. Seperti aja mataku sendiri sekarang aku melihat, bukan dari kata orang lain. Artinya apa? Pengalamanku sendiri nanti akan menjadi sumber pengajaran buat orang lain. Pengalamanku sendiri, apa yang aku alami yang membuat orang lain akan dikuatkan. Apa yang kita alami sendiri bukan yang orang lain alami. Oleh sebab itu apa yang kita alami di dalam Tuhan, ingat sekarang kita ini hidup di dalam namanya. Amin. Hidup di dalam namanya itu Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Segala perbuatan atau segala hal yang Allah izinkan terjadi. Nah, ini perlu juga disaksikan. Sekalipun memang untuk diri sendiri, tetapi perlu kita diyakinkan, diteguhkan.
Dan untuk orang lain, sekalipun kita belum mengerti, belum kita memahami, tapi nanti ketika memahami, engkau akan gampang ngomong kepada orang lain. Apa yang sudah kau alami, orang akan bertanya, engkau akan mudah bersaksi. Nah, ini tujuannya sebenarnya pemasmur. Setelah memang pada akhirnya kita mengerti, barulah kita akan semakin kuat. Bukan ada banyak orang yang akan dibuat sadar oleh kesaksianmu. Oleh sebab itu modalnya yang penting jangan kecewa dulu. Jalan saja bersama Tuhan. Amin. Jalan saja bersama Tuhan. Nanti kau akan mengerti, oh ternyata aku mengalami masalah kemarin. Ternyata ada orang lain yang lebih berat masalahnya. Karena aku bisa bersaksi dan dia terangkat. Bahkan saudara sekalian, setelah kita sudah memahami semuanya, tujuan yang terakhir, tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga, coba kita baca kembali dari firman Tuhan. Ada kalimat kedua di situ. Sepertinya dia lepas dari tema itu, tetapi dikatakan di situ kesimpulannya. Tidak ada yang dapat disejajarkan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Fungsi, tujuan, kesaksian ini adalah yang ketiga. Untuk sebuah pengakuan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah dan tidak ada yang sejajar dengan Dia. Amin. Amin. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Sekarang kita ngomong di perjanjian lama. Tapi sejak di perjanjian lama, sejak orang-orang yang percaya, sejak umat Allah itu dikelompokkan sebagai orang yang percaya, di situ memang sudah ditugaskan, sudah ditunjuk, sudah ditugaskan, sudah dinobatkan umat Allah itu adalah sebagai saksi Tuhan. Coba baca Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksi, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak Allah, tidak ada Allah di bentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Amin. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada-Ku. Di perjanjian lama sudah disampaikan bagi seluruh umat Allah, setiap orang yang percaya harus sampai kepada tingkat pengakuan bahwa Allah Dia adalah juru selamat kita. Amin. Dia adalah juru selamat kita. Jadi Bapak Saudara, terkadang segala sesuatu oleh diizinkan terjadi dalam hidup. Tujuannya adalah untuk bersaksi. Tujuannya bersaksi untuk diri kita dikuatkan. Yang kedua, orang lain dikuatkan. Dan yang terakhir, supaya kita sampai kepada tingkat pengakuan bahwa Yesus itu adalah saudara damai. Dia tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup untuk mendapatkan segala perbuatan baik yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Tidak akan pernah mampu sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati. Sampai kita mati. Injil Yohanes sudah bercerita tentang Allah. Pada mulanya adalah firman. Kemudian setelah itu firman itu menjadi manusia. Mereka yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah yang mati. Terus dibicarakan tentang kasih Allah, tentang keselamatan. Ingat ujungnya. Injil Yohanes ayat yang terakhir. Berarti pasal 21 yang terakhir. Yohanes 2:1-25. Ini ucapannya.
supaya sampai tingkat pengakuan Yesus telah berbuat segala kebaikan. Daftarkanlah kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan. Karena masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Amin. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat sebuah kitab yang harus ditulis itu. Berapa banyak perbuatan baik Tuhan Yesus dalam hidupmu? Mampu mendaftarkan. Berapa banyak kali engkau disembuhkan oleh Yesus? Berapa banyak kali engkau diberikan pertolongan yang ajaib oleh Yesus? Tidak pernah Yesus. Adakah pun merasa lemah ketika mengalami sesuatu masalah? Datang kepada Yesus. Sudah terlalu banyak yang engkau perbuat Tuhan. Ampuni jika aku lemah sakit. Kepada Yesus dipercayakan supaya umat Allah sampai kepada tingkat pengakuan Yesus itu satu-satunya Allah yang aku sembah. Amin. Yesus adalah satu-satunya Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah satu-satunya yang berbuat baik. Segala sesuatu sudah Dia perbuat dalam hidupku. Siang hari ini kita renungkan ada satu perbuatan yang baik yang lain yang Yesus kerjakan. Kita tidak sanggup mendapatkan, tidak sanggup satu persatu, tidak sanggup. Ya, tadi firman Allah sudah berkata, tidak sanggup terlalu banyak jumlahnya. Tapi jangan satu hal sampai terlupakan. Dia sudah melakukan karya besar dalam hidupmu. Amin. Dia telah menebus hidupmu dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang mahal. Emas berapa banyak dapat engkau menghargai emas? Perak berapa banyak yang dapat kau hargai? Segala harta di dunia ini berapa banyak yang dapat kau hargai? Tetapi Yesus, Dia adalah pribadi harta yang tidak ternilai harganya. Amin. Tidak dapat kita nilai. Ini yang jangan sampai kita lupakan, saudara. Karya terbesar sudah Dia berbuat dalam hidup kita. Satu-satunya pekerjaan yang sangat mulia, kalau Dia telah mati, adalah untuk kehidupan kita. Kalaupun di dunia ini hanya sedikit orang bertobat, Yesus tetap mau mati bagi orang yang bertobat. Kalaupun di dunia ini hanya satu orang bertobat, Yesus tetap mau mati orang. Siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya, ada kasih yang terindah. Mari kita musik. Ada kasih yang terindah yang aku rasakan. Ini yang tidak pernah. Aku lupa Tuhan sudah sembuhkan aku. Tapi jangan pernah kau lupa bahwa Engkau telah menebus kami dengan karya yang besar dan besar. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kasih yang terindah, ada hati yang mulia yang kita temukan di dalam ini. Semua orang percaya